Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bunda dan mam semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan tetap semangat ya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali aku bisa share video lagi ya teman-teman. Ini video kegiatan aku seperti judulnya. Ini kegiatan aku bersih-bersih rumah pasca ngecor lantai ya teman-teman. Tapi ini sebelumnya aku mau cuci-cuci piring dulu di dapur aku karena ini tuh bekas masak dan sarapan tadi pagi. Nah ini tuh aku sebelum sapu-sapu lantai aku cuci semuanya dulu ya teman-teman, bagian dapur aku supaya bersih dulu kayak gitu. Karena aku lebih nyaman ketika mengerjakan yang lain itu setelah dapurku bersih ya teman-teman. Jadi ini tuh aku berusaha membereskan dulu, mumpung anak aku juga lagi anteng nonton TV, jadi aku gercep aja untuk cuci piringnya ya teman-teman. Nah ini tuh ada dandang, itu tuh aku masak nasinya masih pakai dandang ya teman-teman. Aku masih masak nasi tuh pakai kompor, nggak pakai rice cooker karena pak suami itu nggak suka ya teman-teman kalau aku masak nasi pakai rice cooker kayak gitu. Soalnya aku masak nasinya itu lumayan banyak untuk 5 orang, jadi mungkin matangnya itu nggak merata dan ada yang kering juga kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya sudahlah, aku masaknya pakai dandang aja karena menurutku bisa muat lebih banyak dan aku masaknya juga hanya 1 kali masak ya teman-teman. Di pagi hari aja aku masaknya itu sampai sore. Palingan kalau nanti sorenya itu nasinya kering, tinggal dipanasin lagi aja ya teman-teman. Karena aku juga kerja, jadinya kalau untuk bolak-balik masak aku tuh ya capek ya teman-teman. Jadi ya sudah sekali masak aja gitu untuk seharian. Untuk lauk biasanya untuk sarapan itu masak sekali makan dulu, tumis-tumisan biasanya kayak gitu, tumis-tumisan sama goreng tempe aja gitu. Nanti siangnya masak lagi sampai untuk makan malam kayak gitu ya teman-teman, jadi praktis. Nah ini tuh sudah selesai aku cuci piring, lanjut aku cuci untuk si tempat cucian piringnya ya teman-teman. Aku sabun-sabun supaya nggak berkerak, nggak berminyak kayak gitu. Aku sabun-sabun, kemudian aku buang juga untuk sisa sabunnya ya teman-teman. Aku setiap kali habis cuci piring tuh pasti membuang untuk sisa sabunnya karena menurutku jika nggak dibuang kayak gitu nantinya baunya nggak enak ya teman-teman. Nah untuk dapur sudah beres ya teman-teman. Lanjut ini tuh aku di bagian TV. Ini untuk TV-nya aku lap-lap basah dulu baru aku lap kering ya teman-teman, karena ini tuh debunya tebel banget, debu kayak debu semen-semen kemarin waktu eh, renovasi dapur itu ya teman-teman. Ini baru sempet aku lap-lap kayak gitu. Dan di atas kulkas ini tuh berserakan obat-obatan ya teman-teman. Itu ada Oralit dan juga ada obat nyeri kayak gitu, semua berserakan di atas kulkas gitu. Tempatnya nggak tahu kemana, nggak tahu dibuat mainan kapan, aku nggak tahu, tahu-taunya isinya tersebar di situ ya teman-teman. Nah ini tuh di balik TV ada beberapa alat tulis yang bersembunyi di situ ya teman-teman, jadi aku pindahkan saja ke tempatnya yang seharusnya kayak gitu ya teman-teman. Dan aku lap-lap untuk semua debunya. Dan ini tuh etalase tempat pakaian anak-anak ya teman-teman, itu isinya berantakan banget, belum sempet aku merapikan juga karena aku mengerjakannya itu pelan-pelan ya teman-teman, satu persatu aku kerjakan kayak gitu. Dan aku di rumah juga nggak sepanjang hari, aku di rumah itu hanya dari pagi sampai siang ya teman-teman, dari siang sampai sore itu aku kerja gantian sama pak suami gitu. Jadi ya beginilah, kalau pagi kalau pas nggak sekolah aku bisa beres-beres rumah dan sambil menjaga adik di rumah ya teman-teman. Dan kalau misalnya adik pas ada jadwal masuk sekolah gitu ya aku nggak bersih-bersih rumah ya teman-teman. Aku cuma masak, disambi-sambi sama cuci pakaian itu aja sudah menghabiskan waktu ya teman-teman. Jadi ya palingan nyapu tipis-tipis gitu, pak suami yang nyapu kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk membersihkan seluruhnya eh, kayak lap-lap dan segala macamnya itu aku 2 hari sekali aja ya teman-teman, karena menyesuaikan kondisi.
Nah, kalau teman-teman tim yang mana nih, bersih-bersih setiap hari atau sehari 2 kali atau 2 hari sekali juga kayak aku atau setiap hari ngepel kayak gitu teman-teman? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Nah, sampai menit ini aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman semua, untuk bunda-bunda dan mom semua yang sudah subscribe, like, komen positif, pokoknya terima kasih dan terima kasih untuk semua yang sudah dukung aku, yang sudah dukung channel aku. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman, bunda dan mom semua yang belum subscribe, boleh ya bantu di subscribe untuk channel aku ini supaya bisa jauh berkembang dan aku bersemangat lagi untuk upload video-video lainnya. Terima kasih. Dan kita lanjut lagi ke video ya teman-teman. Ini tuh aku mau sapu-sapu kamar aku dulu. Ini tuh penampakan kamar aku ya teman-teman. Kamar aku tuh kecil. Jadi di kamar tuh cuma ada satu lemari dan satu tempat tidur. Nah, ini tuh di bawah tempat tidur tadi basah ya teman-teman, rembes kayak gitu. Karena emang lantainya semen ini baru dicor kemarin dan belum benar-benar kering ya teman-teman. Jadi malamnya aku pasang tempat tidurnya, untuk paginya aku berdirikan kayak gitu supaya nantinya bisa kering ya teman-teman, nggak lembab lagi. Nah, ini tuh aku sapu-sapu bersih-bersih tuh sambil jagain anak aku ya. Ini tuh tumben banget, dia tuh anteng dari pagi nggak ngerecokin aku mulu. Biasanya tuh selalu ingin membantu ya teman-teman. Di pagi hari ini tuh kenapa dia anteng kayak gitu aku juga nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah juga, jadi bisa lebih cepat selesai ya teman-teman untuk kerjaan aku ini. Nah, ini tuh aku pindahin dia karena dia nggak mau berdiri waktu aku mau sapu-sapu. Inilah kondisi anak aku ya teman-teman. Anak aku itu istimewa, anak aku itu ADS. Mungkin di antara bunda-bunda, jika ada yang memilikinya juga pasti tahulah ya ADS itu kayak apa. Jadi buat mohon maaf jika misalnya ada yang memilikinya juga, sama-sama kita saling berdoa ya bunda-bunda, semoga kita mendapatkan yang terbaik kayak gitu untuk anak-anak kita juga. Semoga bisa menjadi jalan kita ke surga ya teman-teman. Ya bunda-bunda semua tetap semangat, kita harus terima apapun kondisi anak kita ya bunda-bunda. Dan mungkin kalau bunda-bunda nggak mengenal apa itu ADS ya nggak apa-apa ya bunda, inilah kondisi anak aku. Dan ini aku kasih alas ya karena aku kasihan dia nggak pakai alas gitu dari tadi. Aku ambilkan bantal dia langsung tidur kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh lanjut aku ke kamarnya si kakak ya teman-teman, aku sapu-sapu. Itu tuh untuk kamar kakak itu belum ada ranjangnya ya teman-teman, belum dipasang lagi ranjangnya karena kemarin baru habis selesai dicor semen kayak gitu, jadi masih kosong. Nah, ini tuh ada papan itu, sengaja aku taruh papan di situ. Itu papan bekas dinding rumah yang dulu ya teman-teman, aku taruh di situ karena untuk si adik ini suka coret-coret, suka gambar-gambar gitu. Kalau dia nemu spidol atau pensil warna atau krayon gitu, dia suka coret-coret ya teman-teman. Jadi aku dukung aja, aku kasih papan aja di situ, supaya si adik juga bisa menyalurkan bakatnya ya teman-teman, yaitu mencoret-coret tembok kayak gitu. Karena dia juga kan butuh butuh belajar supaya bisa berkembang ya teman-teman. Jadi ya aku kasih fasilitas apa adanya semampu aku ya teman-teman. Jadi ya begitulah, memiliki anak istimewa itu harus super sabar ya teman-teman. Doain semoga suatu saat nanti anak aku bisa segera bisa bicara ya teman-teman, karena sampai saat ini umurnya hampir 5 tahun tuh belum bisa ngomong ya teman-teman. Itu juga aku masih terapikan dia setiap seminggu sekali gitu, dan belum bisa ngomong juga sampai sekarang ya teman-teman. Jadi mohon doanya aja. Dan ini tuh aku nerocos kemana-mana ya teman-teman. Ini tuh aku sudah sampai ke ruang tamu ya teman-teman, karena emang rumah aku itu kecil, jadi ya nggak lama-lama juga sih untuk bersih-bersih ya teman-teman, karena emang rumahnya kecil dan
nggak terlalu banyak apa ya barang juga, jadi mudah untuk aku membersihkannya gitu ya teman-teman. Nah ini tuh untuk debunya aku arahin aja ke luar rumah ya teman-teman, karena di luar rumah itu juga masih belum jadi juga terasnya, jadi aku taruh di depan rumah aja kayak gitu, nggak aku masukin ke tempat sampah ya teman-teman. Nanti aja, nanti sore kalau misalnya mau melanjutkan lagi baru aku sapu-sapu untuk bagian teras ini ya teman-teman. Dan jangan salfok ya, di ruang tamu tuh ada sepeda itu karena nggak ada tempat lagi buat naruh sepeda ya teman-teman, karena tempat untuk naruh sepeda itu masih ada gundukan tanahnya kayak gitu, jadi sementara ditaruh di ruang tamu aja. Nah sapu-sapu udah selesai semuanya, udah bersih semuanya. Sekarang ini aku lagi jemur-jemur cucian ya teman-teman. Cucianku hari ini juga banyak, ada 2 kali cucian kayak gitu. Aku jemurnya di dalam rumah aja ya teman-teman. Ini tuh di depan kamar mandi tempatnya, memang khusus tempat untuk jemur baju ya teman-teman. Karena ini atapnya juga sengaja aku kasih atap yang transparan itu, jadi panas ya teman-teman. Kalau siang hari aku nggak perlu jemur di luar kayak gitu, karena aku jemur di dalam aja nanti siang juga udah kering ya teman-teman. Karena ini tuh banyak ventilasi udaranya dan panas juga, jadi kalau misalnya hanya cucian segini aku jemur di dalam aja. Nah tuh kan banyak ventilasi udaranya, dan untuk atapnya juga bening ya teman-teman, jadi panas banget. Ini tuh kalau siang panas banget di sini, jadi ya praktis nggak usah ngeluarin jemuran kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh udah selesai. Sekarang aku mau suapin anak aku dulu karena dari pagi dia belum mau makan teman-teman. Biasanya setiap pagi bangun tidur itu dia langsung minta makan. Ini dari pagi nggak mau makan ya teman-teman. Dan biasanya juga dia tuh mau makan sendiri, karena ini mungkin dia belum terlalu lapar, jadi dia baru makan sesiang ini ya teman-teman. Ini tuh sudah setengah 10, dia baru mau makan kayak gitu. Kalau dia belum mau makan aku nggak bisa paksain ya teman-teman, karena percuma, dia nggak bisa dipaksa. Dia tuh kalau mau makan ya makan aja, kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa ya teman-teman. Karena nggak benar-benar nggak mau dipaksa dia kalau urusan makan itu, benar-benar menyesuaikan kondisi perut dia juga ya teman-teman. Nah ini tuh makan nasi kuning dia lahap banget, pokoknya seneng aja nyuapin adik tuh ketika makannya lahap gini ya teman-teman. Dia tuh nggak pilih-pilih lauk apa, yang penting tuh dia nggak pedes ya teman-teman. Dia tuh lebih suka makan apa ya, kayak ikan pindang gitu loh teman-teman. Jadi kalau makan ikan pindang tuh dia lebih bersemangat makan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh videonya udah selesai aja ya teman-teman. Terima kasih udah nonton, udah support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai selesai ya teman-teman. Maafkan jika ada perkataan dari aku yang kurang berkenan di hati teman-teman dan bunda-bunda semua. Pokoknya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.